Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu, kasih dan pemeliharaan Tuhan selalu nyata dan sempurna dalam hidup kami. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami, supaya kami bisa memahami dan mengertinya dengan baik. Kami mengimani firman-Mu, dan kami lakukan di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 13. Keluaran 33 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Tema renungan kita hari ini adalah mengenal jalan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini merupakan doa Musa yang lahir dari kerinduan yang mendalam untuk hidup dalam tuntunan Tuhan. Jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau. Doa ini muncul ketika bangsa Israel sedang berada dalam krisis setelah dosa anak lembu emas. Musa tidak hanya meminta berkat atau keberhasilan, tetapi meminta agar ia mengenal jalan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang telah percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan lebih rindu mengenal kehendak Tuhan daripada sekedar melihat mujizatnya. Mengenal jalan Tuhan berarti hidup dalam relasi yang dekat dan taat kepadanya. Permintaan Musa juga menunjukkan bahwa mengenal Tuhan tidak terpisah dari mengenal jalannya. Seseorang tidak dapat berkata bahwa ia mengenal Tuhan jika ia tidak berjalan dalam kehendaknya. Jalan Tuhan berbicara tentang karakter, kehendak, dan rencana Tuhan dalam hidup umatnya. Musa menyadari bahwa tanpa tuntunan Tuhan, ia tidak akan mampu memimpin bangsa Israel. Karena itu, ia memohon agar Tuhan sendiri yang menunjukkan jalan yang harus ditempuh. Ini menjadi teladan bahwa dalam setiap keputusan hidup, orang percaya harus bergantung sepenuhnya pada pimpinan Tuhan. Doa Musa juga menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan menjadi dasar seseorang dapat mengenal jalannya. Musa berkata, "Jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu," yang berarti bahwa hubungan dengan Tuhan dimulai dari anugerah, bukan dari kekuatan manusia. Tuhanlah yang membuka jalan dan memperkenalkan dirinya kepada umatnya. Ketika seseorang hidup dalam kasih karunia, ia akan semakin peka terhadap suara Tuhan dan semakin mengerti kehendaknya dalam setiap langkah kehidupan. Hidup yang dipimpin oleh Tuhan akan membawa damai dan kepastian di tengah situasi yang tidak menentu. Firman Tuhan mengajak kita untuk memiliki kerinduan yang sama seperti Musa, yaitu mengenal jalan Tuhan setiap hari. Jangan hanya meminta berkat, keberhasilan, atau jalan keluar dari masalah. Tetapi mintalah agar Tuhan menunjukkan jalannya, supaya kita semakin mengenal Dia. Luangkan waktu untuk berdoa dan membaca firman Tuhan, agar hati kita peka terhadap pimpinan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, tunjukkan jalan-Mu kepadaku, supaya aku mengenal Engkau dan berjalan dalam kehendak-Mu." Dengan demikian, hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.
Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami mampu melakukannya di sepanjang hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Sertailah kami, dan dengarkan kami yang datang berdoa kepada-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.